wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang pemasaran internasional versus pemasaran global. Perkenalkan, nama saya Fani Rosa Hendra. Teman saya Ajeng Syifa Aulia Ramadanti, Firda Azara, dan Lilis Sri Rezeki Arwan. Dalam bab ini kita akan membahas tentang pengertian internasional dan global, definisi pemasaran internasional dan pemasaran global, why go internasional, jenis-jenis pemasaran internasional, tipologi perusahaan, ciri-ciri khas dari tiap dekade, dan integrasi global. Selanjutnya, pengertian internasional dan global akan saya jelaskan. Pada dasarnya, pemasaran global adalah penerapan prinsip-prinsip, konsep-konsep, strategi, dan teknik pemasaran di dalam konteks pasar global. Namun demikian, lingkungan pasar global jauh lebih rumit daripada lingkungan pasar domestik suatu negara. Sehingga prinsip, konsep, strategi, dan teknik pemasaran yang telah dipelajari dalam manajemen pemasaran tidak mencukupi. Oleh karena itu, diperlukan tambahan prinsip, konsep, strategi, dan teknik untuk memasarkan sebuah produk di pasar global. Pada umumnya, istilah internasional dan global mengandung pengertian yang sama dan sering dipertukarkan satu dengan yang lainnya. Dan bahkan bagi kita para akademisi pemasaran global, kedua istilah tersebut dan juga istilah luar negeri sering dianggap sama artinya bila kita sedang membicarakan sesuatu yang umum berkaitan dengan konteks pasar di luar pasar domestik. Jadi, pengertian mengenai istilah internasional dan global baru aja jelas perbedaannya bila kita menggunakan kedua istilah tersebut dalam kaitan dengan jenis-jenis perusahaan yang bergerak di pasar luar negeri yang tentu saja akan berbeda dalam strategi pemasaran serta aspek-aspek lainnya. Lihat tipologi perusahaan internasional, multinasional, dan global yang akan dibahas dalam bab ini. Lalu, definisi pemasaran internasional dan pemasaran global. Definisi pemasaran internasional ada dua buah definisi. Menurut Cateora dan Graham, pemasaran internasional adalah kinerja kegiatan-kegiatan bisnis yang didesain untuk merencanakan, menetapkan harga, mempromosikan, dan mengarahkan arus barang dan jasa sebuah perusahaan kepada para konsumen atau para pemakai lebih dari satu bangsa untuk mendapat keuntungan. Sedangkan menurut Kotabe dan Helsen, pemasaran global mengacu pada kegiatan-kegiatan oleh perusahaan-perusahaan yang menekankan yang pertama, upaya standarisasi. Program pemasaran lintas negara yang berbeda khususnya berkaitan dengan penawaran produk, bauran promosi, harga, dan struktur saluran. Upaya-upaya ini meningkatkan peluang untuk mentransfer produk-produk, merek-merek, ide-ide lainnya antar para anak perusahaan dan membantu menghadapi munculnya para pelanggan global. Yang kedua itu ada koordinasi lintas pasar, pengurangan inefisiensi biaya dan duplikasi upaya-upaya di antara anak-anak perusahaan nasional dan regional mereka. Yang terakhir itu ada integrasi global. Integrasi global itu berpartisipasi di banyak pasar dunia utama untuk memperoleh peningkatan kemampuan bersaing di integrasi yang efektif dan kampanye
dan kampanye bersaing perusahaan lintas pasar tersebut dengan kemampuan untuk mensubsidikan operasi-operasi di beberapa pasar dengan sumber-sumber daya yang dihasilkan di pasar negara lain dan merespon pada serangan-serangan persiapan di dalam sebuah pasar dengan melakukan serangan balik di pasar negara lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah materi Why Go International menurut Yahoo tahun 1993. Menurut Yahoo pada tahun 1993 ada 5 alasan kenapa suatu perusahaan harus melakukan pemasaran internasional. Yang pertama adanya kejenuhan pasar domestik, yang kedua adanya persaingan, peluang, kurva pengalaman yang tajam, dan posisi pasar seru. Yang pertama kejenuhan pasar domestik. Seperti judulnya, kejenuhan pasar domestik, bahwa perusahaan-perusahaan merasa bahwa mereka merasakan adanya kejenuhan pasar mereka di pasar domestik ini, jadi sehingga melirik mereka untuk melakukan pemasaran internasional. Contohnya di Amerika pada tahun 1960, perusahaan Amerika berlomba-lomba melirik peluang pasar internasional karena mereka merasa adanya kejenuhan atau resesi yang mereka hadapi di negara tersebut, sehingga mereka melihat bahwa ada peluang untuk menyelamatkan dan meningkatkan volume penjualan mereka dengan cara target pasar mereka konsumen luar negeri. Yang kedua, persaingan yang semakin ketat. Persaingan yang semakin ketat dalam pasar domestik juga merupakan faktor pendorong suatu perusahaan untuk go internasional. Meskipun di dalam progres pasar domestik mereka mengalami hal pertumbuhan yang positif, akan mendorong mereka untuk tetap berusaha bersaing secara sehat, bahkan mereka akan berlomba-lomba untuk memperluas pasar mereka dengan cara membuka pasar baru, yaitu di pasar internasional yang diharapkan dapat meningkatkan volume penjualan dan pendapatan mereka. Peluang-peluang pasar adalah faktor pendorong terbesar yang mempengaruhi suatu perusahaan untuk go internasional atau melakukan pemasaran internasional. Contohnya, Indonesia mengalami kejadian monumental pada tahun 1980, di mana produsen-produsen Indonesia dalam produsen-produsen AMDK di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat tajam karena banyaknya permintaan dari luar negeri untuk memenuhi permintaan air minum dalam kemasan. Contohnya, Singapura mencari produsen AMDK di Indonesia untuk diajak bekerja sama dengan cara Indonesia memproduksi air minum dalam kemasan dan Singapura melabeli air minum dalam kemasan tersebut untuk memenuhi permintaan-permintaan konsumen di luar negeri. Selanjutnya, kurva pengalaman yang tajam. Adanya pengalaman yang banyak pada suatu perusahaan di pasar domestik akan mendorong manajemen untuk melakukan pemasaran internasional karena mereka merasa dapat bersaing di kancah internasional karena mereka sudah memiliki pengalaman yang banyak di pasar domestik. Selanjutnya ada posisi pasar yang ceruk. Di sini contohnya adalah Mustika Ratu yang masuk ke dalam pemasaran internasional untuk sebagai alternatif dari produk-produk kecantikan yang sudah modern. Jadi sehingga Mustika Ratu tetap mempertahankan produksi mereka yang tradisional untuk mengalternatifkan produk-produk modern kecantikan luar negeri seperti Lancome, Lau, dan lain-lain. Selanjutnya di sini adalah pemasaran internasional. Dalam PPT ini ada dua pendapat para ahli apa itu pemasaran internasional. Pemasaran internasional menurut Kota dan Helson itu dibagi menjadi 5. Ada domestik, ekspor, internasional, multinasional, dan global. Sedangkan menurut Jenny dan Hennessy ada ekspor, internasional, multinasional, panregional, dan global. Pengertiannya masing-masing di sini tuh pemasaran domestik itu menganut sistem bahwa semua orientasi mereka itu bersifat etnosentrik atau semua konsumen bersifat sama. Mereka tidak membedakan baik domestik maupun internasional.
Yang kedua ada pemasaran ekspor. Pemasaran ekspor adalah langkah lebih dari pemasaran domestik ketika mereka memasuki kancah internasional. Ini adalah langkah pertama menanggapi kesempatan mereka untuk memiliki pasar di luar negeri. Yang ketiga ada pemasaran internasional. Pemasaran internasional adalah tindak jauh dari ekspor itu sendiri. Dan mereka menjadi terlibat dalam lingkungan pemasaran dalam negara tempat perusahaan tadi melakukan bisnis. Yang kelima itu ada pemasaran internasional. Kalau pemasaran multinasional adalah organisasi pemasaran internasional mulai dengan memfokuskan pada pengalaman dan produk perusahaan. Yang kelima adalah pemasaran global. Pemasaran global atau transisional adalah pemasaran yang memfokuskan pada aset, pengalaman, dan produk perusahaan secara global dan melakukan penyesuaian pada apa yang benar-benar unik dan berbeda dalam setiap negara itu sendiri. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya Firda Zahra mengenai tipologi perusahaan. Untuk perusahaan internasional, fokusnya adalah pasar identik dengan pasar luar negeri, sedangkan perusahaan multinasional fokusnya adalah berbeda dengan pasar domestik, dan perusahaan global fokusnya adalah ada perbedaan dan ada persamaan dalam pasar dunia. Ada visi dari perusahaan internasional adalah kriteria ditentukannya sendiri. Jadi perusahaan internasional menentukan visinya dari kriteria yang telah ditentukan. Selanjutnya ada perusahaan multinasional. Visinya itu melihat setiap negara adalah unik. Jadi mereka menentukan visinya karena melihat setiap negara adalah unik. Jadi berbeda-beda. Selanjutnya ada perusahaan global. Visinya adalah melihat dunia sebagai susunan yang kompleks. Selanjutnya ada orientasi dari perusahaan internasional, yaitu ethnocentric. Ethnocentric yaitu sifat pasar yang sama. Jadi dia tuh menentukan sifat pasar yang sama seperti kebutuhan konsumen, sifat konsumen, dan yang lain-lain. Selanjutnya ada perusahaan multinasional, yaitu polycentric, yaitu konsumen dalam setiap negara berbeda. Jadi dia tuh orientasinya itu karena konsumen dalam setiap negara berbeda, jadi orientasinya itu berbeda-beda, berbeda dengan perusahaan internasional yang tadi. Selanjutnya ada perusahaan global. Orientasinya itu geocentric, yaitu konsumen dalam setiap negara ada persamaan dan ada perbedaannya. Kalau tadi perusahaan multinasional kan konsumen dalam setiap negara berbeda. Jadi di perusahaan global itu melihat persamaannya juga. Selanjutnya ada perusahaan internasional. Strateginya itu di internasional. Perusahaan multinasional strateginya itu multidomestik. Perusahaan global itu strateginya ada di global. Selanjutnya ada struktur dari perusahaan internasional, yaitu divisi internasional. Perusahaan dari multinasional strukturnya itu area atau divisi produk global. Selanjutnya ada perusahaan global. Itu campuran antara divisi internasional dan divisi produk global. Selanjutnya ada strategi pemasaran dari perusahaan internasional, yaitu extension. Sedangkan dari multinasional, strategi pemasarannya adalah adaptasi. Dan perusahaan global itu strategi pemasarannya campuran antara extension dan adaptasi. Mengenai kebijakan perkembangan baru dari perusahaan internasional, yaitu dikembangkan untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan pasar di home country. Sedangkan perusahaan multinasional dikembangkan untuk memuaskan kebutuhan perusahaan di setiap negara, dan perusahaan global dikembangkan untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan nasional dan global berdasarkan kepada persepsi dan peluang relatif. Selanjutnya ada kebijakan keuangan. Kebijakan keuangan dari perusahaan internasional adalah tergantung kepada pasar-pasar keuangan di home country untuk sumber pembiayaan. Untuk perusahaan multinasional, kebijakan keuangannya tergantung kepada masing-masing anak perusahaan untuk sumber keuangan untuk pembiayaan negara tersebut. Selanjutnya ada perusahaan global. Kebijakan keuangannya itu dari memperoleh sumber keuangan dari sumber daya terendah di dunia untuk digunakan dimanapun. Selanjutnya ada sumber pasokan produk. Untuk sumber pasokan produk dari perusahaan internasional adalah tergantung kepada home country untuk sumber pasokan. Untuk perusahaan multinasional,
Sumber pasokan produknya itu tergantung kepada produksi di host country untuk pemasok pasar-pasar di negara tersebut. Selanjutnya ada perusahaan global. Sumber produk dari sumber biaya termurah yang ada di dunia untuk pemasok pasar dunia. Selanjutnya, kebijakan investasi dari perusahaan internasional, yaitu sumber daya home country digunakan di seluruh dunia. Untuk perusahaan multinasional, kebijakan investasinya adalah dana-dana investasi untuk setiap negara diperoleh di setiap negara. Selanjutnya, perusahaan global, kebijakan investasinya itu subsidi silang dari proyek-proyek, yaitu dana-dana secara rutin ditransfer dari suatu negara ke negara lain untuk mendukung sasaran strategi global. Selanjutnya ada perusahaan internasional mengenai bentuk kemitraan yang lebih disukai, yaitu mencari lisensi untuk memanfaatkan teknologi dan keterampilan. Untuk perusahaan multinasional, bentuk kemitraan yang disukai adalah memberi perusahaan patungan yang difokuskan kepada melayani mitra-mitra home country. Selanjutnya ada perusahaan global, yaitu membentuk kemitraan strategi global 2 atau lebih perusahaan-perusahaan dengan sebuah strategi jangka panjang yang ditunjukkan kepada pemimpin dunia. Selanjutnya, mengenai pengukuran hasil kerja. Untuk perusahaan internasional yang itu terletak pada nilai home country. Pangsa pasar home country adalah ukuran kunci untuk keberhasilan. Untuk perusahaan multinasional, pengukuran hasil nilai kerjanya itu nilai terpisah untuk masing-masing negara. Pangsa pasar diukur atas dasar negara per negara. Selanjutnya ada perusahaan global, yaitu kinerja diukur atas sebuah dasar global, pangsa pasar diukur atas sebuah pasar dunia. Selanjutnya saya, Ajeng Syifa Aulia Ramadanti, ingin menjelaskan tentang ciri-ciri khas dari tiap dekade. Menurut Douglas dan Craig tahun 1995 menggambarkan ciri-ciri khas dari tiap dekade sebagai berikut. Dekade 60-an bergeraknya perusahaan Amerika Serikat ke luar negeri. Lalu dekade 70-an meningkatnya tantangan bangsa Jepang, dekade 80-an munculnya perusahaan multinasional dari dunia ketiga, dan dekade 90-an restrukturisasi global. Pada dekade 60-an, ciri-ciri pertama adalah melambatnya laju pertumbuhan pasar-pasar domestik lebih dari 2 kali. Yang kedua, investasi langsung di luar negeri oleh perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Yang ketiga, lisensi dan perjanjian-perjanjian kontrak serta sumber-sumber dari negara lain meningkat cepat. Yang keempat, ekspor dari Amerika Serikat tumbuh dari 80 miliar dolar menjadi lebih dari 140 miliar dolar. Yang terakhir, untuk perusahaan-perusahaan yang telah beroperasi di luar negeri, laju pertumbuhan di pasar luar negeri seringkali jauh melampaui di pasar domestik mereka. Lalu, dekade 70-an, ciri yang pertama menciptakan ancaman serius terhadap supremasi Amerika Serikat di pasar-pasar. Jadi di sini Jepang mulai ikut memproduksi barang mulai dari elektronik sampai barang-barang besar seperti konstruksi. Terus di Jepang juga melakukan ekspor produk manufaktur itu meningkat dari 6,5% menjadi 11,2% pada tahun 1970 dan 13% pada tahun 1973. Total investasi langsung Jepang di luar negeri pada sekitar tahun 1978 itu sebesar 26,8 miliar. Artinya lebih dari 7 kali jumlahnya pada tahun 1970. Lalu yang keempat, perusahaan-perusahaan Eropa seperti Olivetti memasuki pasar dunia. Berikutnya, dekade 80-an munculnya perusahaan multinasional dari dunia ketiga. Ciri yang pertama, munculnya 4 macan Asia, yaitu Hong Kong, Singapura, Taiwan, dan Korea Selatan. Terus di Amerika Latin itu ada Brazil sama Venezuela. Beberapa perusahaan multinasional ini secara terutama berfokus pada operasi yang sudah ada di negara yang berada pada tingkat perkembangan yang sama. Perusahaan multinasional lainnya, terutama dari keempat macan Asia, memulai dengan memasok komponen ke perusahaan di negara industri yang sudah sangat maju, kemudian beralih ke sebuah serangan langsung menggunakan harga sebagai senjata bersaing. Terakhir, dekade 90-an,
itu restrukturisasi global. Ciri yang pertama mencerminkan perubahan yang berkesinambungan yang terjadi pada 3 dekade sebelumnya. Sebagai sebuah hasil, perusahaan-perusahaan Amerika Serikat telah bergerak ke arah operasi internasional dan memperbaiki efisiensi global dalam rangka untuk tetap bertahan. Sedangkan si Jepang merasakan tekanan yang semakin meningkat dan sumber pesaing global yang baru. Lalu persaingan semakin intensif menjadi pergerakan ke arah blok-blok regional. Yang terakhir, bertolak belakang secara tajam terhadap integrasi pasar adalah ketidakpastian dan kekacauan dari perpecahan pasar. Selanjutnya, integrasi global. Di sini ini udah dirangkum kekuatan-kekuatan dari pendorong dan penghambat terhadap integrasi global. Yang pertama ada teknologi. Teknologi ini merupakan faktor secara universal bersifat lintas batas negara dan budaya. Jadi dimanapun pasti membutuhkan teknologi sebagai kekuatan pendorong untuk melakukan integrasi global. Lalu berikutnya ada budaya. Budaya ini termasuk juga globalisasi. Jadi karena adanya globalisasi ini, budaya akan menyebabkan kebutuhan itu di berbagai belahan dunia menjadi sama, seperti makanan cepat saji atau minuman bersoda itu pasti di belahan dunia manapun sudah ada gitu kan. Terus budaya sebagai kekuatan penghambat juga ini karena memiliki perbedaan. Di setiap dunia pasti memiliki perbedaan terhadap budayanya, maka menyebabkan perbedaan pula dalam permintaan pasar. Jadi dapat disimpulkan pengaruh faktor budaya terhadap integrasi global itu bersifat mendua. Jadi pengaruh yang mendorong tetapi juga memiliki pengaruh yang menghambat gitu. Terus berikutnya adalah pendorong yaitu kebutuhan pasar. Sama seperti yang budaya, pasar ini juga karena ada globalisasi maka kebutuhan dimanapun menjadi sama gitu. Jadi di dunia manapun kebutuhan menjadi sama terhadap permintaan pasar. Terus di sini juga yang menghambat ada perbedaan pasar. Itu sama juga karena perbedaan budaya antar bangsa itu beda-beda, makanya muncul juga akhirnya permintaan terhadap pasar itu beda karena adanya perbedaan letak geografis, terus tingkat perkembangan perekonomian, terus situasi politik dan hukum antar negara itu menyebabkan perbedaan karakter pasar juga gitu. Jadi di sini juga mendua si pasar ini. Pasar dapat menjadi faktor pendorong yaitu kecenderungan akan munculnya permintaan pasar yang serupa, sekaligus faktor penghambat yaitu dengan adanya kenyataan bahwa masih terdapat perbedaan-perbedaan permintaan pasar. Berikutnya itu ada biaya. Biaya dikatakan sebagai faktor pendorong karena saat kita memproduksi atau melakukan penelitian dan pengembangan yang tinggi untuk menghasilkan produk-produk baru, itu menyebabkan dorongan untuk melakukan pemasaran global agar volume yang dicapai atau jumlah penjualan yang dicapai itu tinggi dalam waktu yang singkat, sehingga tingkat pengembalian investasi atau return on investment meningkat dan periode pembayaran investasi kembali gitu. Itu dapat dipersingkat, jadi mempersingkat waktu juga gitu. Terus namun biaya ini hanya dapat dilakukan oleh perusahaan besar yang memiliki sumber daya yang kuat. Jadi biaya-biaya di kekuatan penghambat ini menjadi sebaliknya dari di kekuatan pendorong. Jadi saat si perusahaan itu
punya sumbernya sedikit, jadi tidak dapat melakukan hal tersebut karena tidak dapat memasarkan juga produknya secara global gitu. Itu menjadi salah satu faktor penghambat juga. Terus ada pasar bebas dan integrasi ekonomi. Di poin 5 dan 6 kekuatan pendorong. Itu jadi oleh Keegan dan Green itu mengatakan bahwa sejumlah persetujuan perdagangan multilateral telah memacu kecepatan integrasi global. Persetujuan perdagangan demikian juga dengan persetujuan umum atas perdagangan dan tarif, General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) yang telah diratifikasi oleh lebih dari 120 negara pada tahun 1994, telah melahirkan Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization untuk mempromosikan dan melindungi perdagangan bebas gitu. Jadi ini di sini menjadi faktor pendorong karena di sini itu munculnya si WTO gitu. Terus di faktor penghambat itu ada pengawasan nasional dan nasionalisme di poin 4 dan 5. Ini menjadi penghambat karena faktor ini merupakan penghambat karena setiap negara akan melindungi kepentingan komersil perusahaan lokalnya dengan mempertahankan pengawasan atas akses pasar baik pada industri yang berteknologi tinggi maupun yang rendah gitu. Jadi di sini negara itu kayak posesif gitu. Jadi nggak boleh benar-benar diawasi banget barang-barangnya gitu. Makanya ini menjadi faktor penghambat. Lalu ada perdamaian di poin 7 faktor pendorong dan perang di poin ke-6 faktor penghambat. Ini maksudnya jadi saat ini gampang dipahaminya. Jadi saat terjadi perang itu akan menjadikan menghambat untuk integrasi global. Jadi saat damai itu akan mendorong terjadinya integrasi global. Jadi saat perang kan menjadi kayak musuhan gitu. Jadi kan pasti nggak mau yang namanya bekerja sama. Terus pas sudah damai baru mau kerja sama kayak gitu. Terus ini ada visi manajemen sama sejarah organisasi. Di sini tuh jadi para eksekutif dan manajer pada perusahaan-perusahaan global yang sukses ya, itu telah belajar bagaimana mengintegrasikan visi dan perspektif global dengan inisiatif dan masukan dari pasar lokal. Jadi di sini manajemen tuh punya visi yang akhirnya bisa mendorong perusahaan itu untuk integrasi global. Tapi di sini ada kekuatan yang menghambat, yaitu sejarah organisasi dari perusahaan tersebut untuk menghambat integrasi global gitu. Terus ini ada di atas sejarah itu ada manajemen myopia. Myopia itu berpandangan pendek. Jadi manajemen myopia maksudnya struktur manajemen yang memiliki pandangan pendek gitu. Jadi saat struktur manajemen memiliki pandangan yang pendek, maka perusahaan juga nggak akan kemana-mana gitu. Maksudnya nggak global, menjadi penghambat untuk integrasi global. Dia akan di situ-situ aja gitu. Terus ada hasrat strategis. Saat sebuah organisasi atau perusahaan memiliki hasrat, itu akan menjadi faktor pendorong gitu. Apalagi dia juga udah memiliki strategi-strateginya. Jadi itu menjadi faktor sangat yang mendorong. Terus strategi dan tindakan global ini yang terakhir di kekuatan pendorong itu maksudnya perusahaan global akan mendorong terciptanya integrasi global karena dapat menciptakan permintaan akan produk global. Jadi maksudnya barang yang secara menyeluruh itu pasti punya gitu, seperti transportasi atau alat-alat elektronik itu. Jadi
di sini tuh perusahaan akan menciptakan itu permintaan itu secara global. Jadi kayak mobil, motor, pesawat itu pasti diproduksi secara besar-besaran gitu karena itu merupakan barang komersil gitu ya. Terus di sini ada terakhir faktor penghambat fokus dalam negeri. Jadi dia hanya fokus produk dalam negeri aja dan memasarkannya juga secara nasional, nggak mau secara global gitu. Jadi ini menjadi faktor penghambat karena terlalu fokus di dalam negeri.